Gue coba makan tapas, mau dia megang badan gue apa segala macem. itu terikat kontrak sebelah belah banget. Ada yang nyuruhnya nggak, ada orang tanda kutip. Gue udah gak kuat lagi hidup sebagai model dan gue pengen mengakhiri diri. Glamor, elegan, kaya raya, classy, cantik, tinggi, badan ramping, memiliki teman dari kalangan selebritis, memiliki pacar kaya. Mungkin semua itu nggak sih yang kalian pikirin kalau misalkan kalian tuh bekerja dalam dunia model? Well, kalau kemarin di extended version yang satunya lagi, di video gue, kalian bisa ngelihat satu sisi model gue yang dimana gue tuh full of hope, innocent, masih mengejar cita-cita gue sebagai model. Tapi, itu kan image yang dibentuk oleh TV sebenarnya. Kenapa TV nggak bisa menayangkan sisi lain dari kehidupan gue, yang katanya wild, rebel, dan juga korup. Korupnya karena apa? Ya karena gue berakhir dari acara TV tersebut. Ya menurut gue sendiri pun gak ngerasain itu dapet duitnya. Nggak sebesar mereka lah sebenarnya. Tiap-tiap profesi tentunya punya dua sisi. Dan di episode kali ini gue akan nunjukin ke kalian betapa bengisnya, kejam, jahat, dan juga tragis profesi dunia modeling itu tersendiri. Dan bahkan udah merenggut nyawa orang tersayang kalau buat kasusnya gue. Tanpa basa-basi dan berlama-lama, gue akan menyuguhkan ke kalian Inside the Untold Story, sisi gelap model. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan kalian dan alasan kenapa gue bisa ngomong hal ini ke kalian. Gue berhenti jadi model. Kalau kalian pernah dengar body positivity, hal itu udah banyak dijalankan oleh brand-brand olahraga asal luar negeri. Dan juga salah satu brand yang terkenal, mungkin Victoria's Secret, mereka udah mulai memakai berbagai macam model dari berbagai macam usia, ras, dan juga gender. Mereka udah nggak membatasi hal itu semua. Jadi dengan tujuan ketika ada customer yang datang melihat campaign mereka, customer tersebut bisa relate dengan barang yang mereka jual. Jangan salah, brand-brand Indonesia sendiri udah pada mulai banyak kok pakai body positivity campaign. Yang walaupun pada intinya, oknum-oknum di dalamnya belum bisa melakukan hal tersebut 100%. Kenapa seperti itu? Karena gue sebagai model, gue tuh ibarat naik 2-3 kilo aja, padahal berat gue tuh jauh di bawah rata-rata orang pada umumnya. Tapi kami dituntut untuk mengurangi berat badan kami sebanyak 15 sampai dengan 20 kg. Agar berat kami bisa sesuai dengan taraf model internasional, yaitu size 0 ataupun size 1. Jadi pada saat aku pindah ke Jakarta ini, aku memulai karir kemodelan aku adalah dengan mengikuti suatu kompetisi. Di kompetisi ini yang ikut semuanya adalah model, di mana model-model yang senior, junior, semua bergabung jadi satu, dan aku melihat memang tidak ada lagi model lain yang lebih besar dari badan aku. Jadi di kompetisi itu, aku adalah salah satu model yang paling gendut lah istilahnya. Mereka mulai meminta suatu hal yang sebenarnya cukup sulit. Mereka minta aku dalam waktu 1 bulan untuk turun 10 kilo. Kayak kalau dipikir pakai otak ya, siapa sih yang bisa turun berat badan sebulan 10 kilo gitu loh. Lu mau sebab lemak yang mau pakai 10 kilo tuh udah make sense coy. Salah satu senior yang memang dia udah lama banget di dunia modeling mulai memberi pencerahan kepada aku yang istilahnya baru nih terjun ke dalam dunia modeling. Oke, lu mau coba nggak nih cara? Apaan kak? Pas gue dikasih tahu, ternyata
Caranya adalah dengan memakan kapas. Di situ gue kayak, anjir. Jadi dia ngasih tahu bahwa cara makan kapas adalah dengan kapas yang bukan kapas untuk make up ya. Jadi itu kapas kesehatan, dicelupin ke jus jeruk, terus ditelan. Fungsinya apa? Ternyata dengan kita memakan kapas itu, kan nggak ada kalorinya tuh. Dengan nggak ada kalori, dia nggak bakal bikin badan kita lebih gendut. Tapi perut kita bakal ada yang diolah di dalam lambung kita bakal ada yang diolah. Jadi perut kita nggak bakal terlalu perih dan nggak bakal bolong lah istilahnya menurut mereka. Kalau kalian tahu, perbandingan berat badan di antara model itu merupakan sesuatu permainan yang nggak ada habisnya. Karena apa? Demand dan supply. Demand mengharuskan model untuk memiliki bentuk yang sangat kurus. Semua itu harus sama. Jadi kami itu di mata desainer itu adalah hanger berjalan. Tapi di satu sisi, demand ini menghasilkan suatu uang yang lumayan menggiurkan bagi kami para model, apalagi yang usianya belasan. Otomatis dengan adanya demand dan supply ini, kami harus bisa menuruti tuntutan mereka, walaupun pada akhirnya kami harus melakukan yang namanya diet ekstrim. Akhirnya kebiasaan gue makan kapas dicampur jus jeruk ini, gue cuma bisa bertahan 1 hari. 1 hari itu karena gue ngerasa, ini bukan cara yang cocok lah untuk gue yang harus nurunin berat badan tapi juga harus olahraga, yang akhir-akhirnya gue malah pingsan gitu, gue nggak bisa kerja sama sekali. Gue dapet juga saran dari senior lain, dia ngasih tahu, udah lu makan aja nggak apa-apa, tapi nanti selalu makan, lu langsung muntahin makanan itu. Nah, gue dapet insight baru lagi nih dari senior yang udah lama di modeling. Sebagai junior yang baik, gue akan mengikuti dia dan mencoba kan. Nah itu gue coba makan biasa aja, terus gue ikutin tuh saran dari senior gue. Gue masukin tangan ke kerongkongan gue dan gue muntahin semua makanan-makanan yang gue udah makan. Dan yang gue paling rasain pada saat itu adalah tenggorokan gue kebakar. Itu baru gue sadarin karena, balik lagi ya ke kita IPA kelas 6, bahwa di dalam lambung kita kan ada yang namanya asam kan, HCl kan. Nah itu ikut tuh keluar pada saat kita muntahin makanan. Itu yang gak gue pikirin. Akhirnya gue research, ternyata praktek seperti ini udah terjadi sama beberapa model. Mereka makan, terus mereka muntahin, itu disebutnya bulimia. Dan kalau ini jangka panjang terjadi terus, yang ada kerongkongan gue bisa bolong, lambung gue bisa bolong, dan gigi gue bisa keropos. Saya sebagai model itu terpotret gagal karena saya juga istilahnya saya udah mengutamakan bagaimana caranya supaya saya tetap kurus, supaya saya tetap survive di dunia modeling, tapi tetap aja nggak bisa gitu. Personality itu aja nggak cukup karena selama ini di dunia model itu kita memang dilihat hanya berdasarkan casing kita aja selama ini. Tapi karena tuntutan waktu yang sebegitunya menyiksa, jadi selain gue nggak makan udah 1 minggu, itu udah mau pingsan banget, dan gue masih harus ngejalanin keseharian gue sebagai model pada waktu itu. Gue nggak makan selama 1 minggu, gue cuma minum air doang, tapi kalau emang terasa kayak udah mulai lapar banget, gue makan tuh kayak misalkan nyomot sesuatu, gue emut doang terus gue buang. Kalau kalian tahu, hanya 2 dari 10 model wanita di Indonesia yang memiliki metabolisme dengan tubuh amat sangat kurus atau dengan pencernaan yang sangat super cepat alias tidak bisa gemuk. Sedangkan, bagaimana dengan 8 lainnya? Yang pastinya untuk memenuhi demand tersebut, kita tuh harus melakukan berbagai macam diet ekstrim yang nggak masuk akal. Gimana caranya kita ngurangin 10 kg dalam waktu 1 bulan? Accept it or not, itu terjadi di dunia modeling sampai hari ini. Diskriminatif hari gini masih ada buat pekerjaan. Oh pastinya ada. Ini gue kasih tahu buat kalian ya, apalagi kalian anak-anak muda, model-model baru yang mau kerja di kota besar. Gue kasih tahu kalau semua pekerjaan itu pasti ada yang namanya diskriminatif dan juga anak emas. Gue akan kasih salah satu contoh deh.
belum lama ini ada model A dan model B. Mereka dari manajemen yang sama, dua-duanya keluar dari acara TV yang sama, tapi si A mendapatkan dukungan secara luar biasa oleh agensi modal tersebut. Mendapatkan banyak sekali support untuk YouTube, sosial media, sampai dengan kebanjiran endorsan. Kenapa model B ini bahkan tidak mendapatkan sama sekali seperti yang dirasakan oleh A? Padahal mereka ini memiliki kontrak yang sama. Apa sih yang mendasari dari manajemen itu untuk bisa memberikan kasih sayang dan juga kesetaraan yang sama? Memberikan lapangan pekerjaan yang sama untuk para model secara keseluruhan. Sedangkan yang kita tahu, saat Booker memilih model tersebut, apa sih standarnya mereka? Gambaran umum dari perspektif gue setelah lama di dunia modeling ini ya sih banyak daripada manisnya. Kenapa nya gue bilang karena ada diskriminatif yang emang gak kelihatan di luar atau lo gak pernah lihat sama sekali karena lo gak pernah tahu modeling. Buat lo yang pengen join modeling pikir 2-3 kali ya, karena diskriminasinya ngaco banget. Kayak gue pernah udah dapet satu show terus tiba-tiba cancel karena ada orang dalam yang sabotase kerjaan gue dan gue nggak jadi dapet show. Gue paham lah kalau orang yang suka tuh seperti apa gitu kan, ketertarikan seperti apa. And then gue dapet perlakuan khusus, dibedakan dari model yang reguler, dan gue adalah model yang di-hire langsung oleh si desainer ini. Terus fitting, model-model yang lain di backstage fitting, and then akhirnya gue dibawa ke tempat khusus yang posisinya cuma ada gue dan desainer. Dan pada saat itu yang gue pikirin adalah gue udah yakin gue bakal entah gue digrepe, entar gue diapain segala macem. Cuma pada hari itu karena ini kesempatan gue pertama kali kecemplung di event besar ini, jadi mau nggak mau gue ya udah mau dia megang badan gue apa segala macem gue lakuin. Tapi nggak sampai hal yang begitu-gitu lah segala macem, enggak. Gue mencoba cari topik lain supaya yaudah cepetan kelar fittingnya, gue langsung cabut dan gue line up buat show hari. Kalau tadi secara diskriminatif, kalau sekarang diperlakukan secara tidak manusiawi. Ada beberapa model yang kami harus terikat secara sebelah pihak oleh kontrak yang mengikat, yang mengharuskan kami untuk terus bekerja dalam pengawasan yang super ketat, dan juga ada juga yang tetap mengharuskan melakukan workout dan juga diet ekstrim. Kenapa hal itu terus dilakukan? Dunia modeling tuh nggak seglamor dan semudah yang kelihatan orang pikirkan. Pertama kayak lo harus selalu maintain berat badan lo harus selalu kelihatan perfect, lo harus kelihatan sempurna, and ngebuat manage lo seakan-akan lo itu tuh kayak bukan manusia. I mean kayak ya lo dibuat selayaknya robot yang perfect menurut versi beberapa orang gitu. Pertama kali gue turun modeling dengan basic yang benar-benar gue tidak tahu dunia modeling seperti apa, karena basic gue adalah sebelumnya mantan atlet, and then gue turun ke dunia modeling, terus gue melihat sistem kerja modeling itu seperti apa. Ternyata nggak semudah yang orang lain lihat dan orang lain pikirkan. Kayak dari awal gue nggak punya basic modeling, tapi hal pertama yang masih gue inget adalah gue pernah dikatain tolol dan bodoh dari seorang fotografer yang lumayan terkenal pada masa itu. Dan ya udah, dengan gue yang begitu polosnya dan gue nggak tahu apa-apa, even kayak letak kamera gue nggak tahu, gimana gue berekspresi depan kamera, letak pengambilan lighting gimana yang bagus buat model gue nggak tahu. Tapi satu kata yang menurut gue sampai ngebekas saat ini adalah perkataan yang nggak pernah keluar dari mulut orang tua lo, tapi lo dengar dari orang luar. Itu sih. Chapter selanjutnya, uang. Kalau kalian pernah tahu, peribahasa uang itu adalah sumber dari segala kejahatan, that's gonna be true. Karena menurut gua, uang itu bisa ngebutain siapa aja.
Nggak cuman di dunia modeling aja, tapi di semua aspek pekerjaan. Seperti contohnya, di saat gue pertama kali masih kecil lah, di usia 15 tahun atau 16 tahun, gue menerima honor pertama gue dari modeling. Gue masih nggak ngerti apa-apa tuh waktu itu. Sampai akhirnya gue baru tahu kalau sang desainer ini telah mentransferkan uang honor gue kepada manajer gue. Ketika gue tanya ke manajer gue, dia bilang uangnya belum ada. Dan setelah kita selidiki bahwa uang itu diputar oleh orang-orang dunia fashion untuk mencukupi gaya hidup mereka. Kami, saya, almarhumah dan beberapa teman kami itu mengalami penipuan yang mana uang hasil kerja jerih payah kami dibawa kabur oleh manajer kami tersebut, mantan manajer kami tersebut. Ketika kami sedang membutuhkan uang, saat itu adalah masa-masa pandemi awal yang mana semua orang membutuhkan uang karena memang di dunia model sendiri pekerjaan menurun drastis, hampir tidak ada. Ketika kami meminta uang kami, menagih uang kami, orang tersebut tidak lekas memberikan uang, maksudnya dia beralasan kesini kesana, dan dia juga sempat kabur dari rumah basecamp para model, tidak pulang sekitar 2 bulanan ketika kami cari. Dan yang parahnya lagi adalah bahwa uang tersebut itu digunakan oleh si oknum si manajer kami ini, mantan manajer kami ini, untuk ditaruh di deposito bank atas nama pribadi, yang mana itu kan merupakan pelanggaran dalam etika berbisnis atau di dunia model ya. Ada lagi lebih parah, gue awal-awal masuk modeling itu kayak aduh masih pingin banget ya. Gue kayak nggak pernah kerja, gue emang niatnya masuk modeling cuman buat hura-hura dapat duit banyak. Karena dapat duit jadi gue keterusan buat bayar kuliah kali ya, bantu nyokap bokap. Awal pertama masuk yang gue ceritain tadi itu masuk Fashion Week gede, gue audisi freelance. Mereka tawarin gue buat masuk ke agensi mereka atau kayak mereka yang urus. And then kayak gue dapet seminggu Fashion Week itu mereka kasih harga gue sehari 1 juta. Karena gue gak pernah kerja jadi gue iya aja dong. Kayak gue percaya, goblok banget gue percaya sama semua orang. Ini duit. Kegoblokan gue yang lalu. Setelah gue tahu di next Fashion Week ternyata harganya gak segitu. Gue bisa dapet 7 kali 4 duit gue. Jadi tuh mereka bohongin gue segitunya. Sakit hati banget gue. Ya kalau ada yang bilang dari segi finansial yang modal dapat, ya gali lubang tutup lubang sebenarnya. Jadi apa yang kita dapat dan kita keluarin itu sekarang suka nggak setimpal. Gue pernah dapat satu kejadian, gue sempat 2-3 kali, dan ini majalah yang lumayan besar menurut gue. Tapi kok bisa sampai mereka nge-hire model dan mereka nggak bisa bayar model untuk fee foto pada saat itu. Dan itu yang kejadian di diri gue. Sampai sekarang gue masih ingat, cuma gue nggak berani mention majalah apa. Cuma balik lagi, ya udah, yang gue dapat adalah gue dapat portofolio yang oke, walaupun sebenarnya hasil kerja gue nggak dibayar oleh mereka. Stres hingga depresi. Sebenarnya hal itu udah jadi makanan sehari-hari gue ketika gue memutuskan untuk menjadi model profesional. Nah, hal ini juga turut dirasakan oleh teman-teman gue yang berprofesi sebagai model. Ditambah dengan era pandemi yang kalian tahu sebenarnya pekerjaan model ini tuh bukan pekerjaan tetap sebenarnya. Tapi untuk model-model yang udah berprofesi sebagai model tetap, apalagi tinggal di ibu kota, depresi mereka itu bercampur dengan kesulitan mereka di era pandemi. Kesulitan mencari makan membuat mereka kadang ingin sekali mengakhiri hidup. Gue sakit,
Dan itu ada rangkuman dari cara kerja gue yang tidak bagus dan pola hidup gue yang tidak bagus. Dan akhirnya gue sempet masuk rumah sakit karena ada problem di kesehatan dan pencernaan gue. Gue sempet ngalamin yang namanya infeksi usus yang mengharuskan gue melakukan operasi 2 kali dalam 2 tahun. Ya gimana sih, kayak lu ngeliat usus yang biasanya ada di organ dalam badan lo tiba-tiba di luar, dan lu tuh nggak bisa selama kurang lebih 2 tahun, sorry ya ini bahasanya agak frontal, kayak pup lewat anus, dan pupnya itu bener-bener langsung keluar dari usus lo. Dan struggle-nya gue adalah gue harus ganti kantong stoma tuh seminggu bisa 5 kali. Itu yang bikin struggle. Nah dari situ juga yang menurut gue kayak ya udahlah Tuhan ambil aja deh gue sekarang, di tahun pertama gue operasi. Dari sisi stres ini balik lagi ke cerita ke almarhum sekarang. Dari stres ini beliau sempat sakit gara-gara yang masalah uang tadi. Beliau dapat kerjaan di Jogja, saat itu saya juga menemani, tapi beliau tidak dapat menghadiri atau tidak dapat tampil di acara fashion show tersebut karena pada saat JR atau gladi resik beliau tidak kuat karena pemicunya kemungkinan adalah karena panic attack gara-gara waktu pas gladi resik tersebut kami melihat si mantan manajer itu lewat di belakang kami. Dari situ kita balik ke Jakarta. Di Jakarta itu nggak lama sih sebenarnya, kurang dari seminggu beliau sakit lagi, drop lagi, terus dibawa ke keluarganya kembali ke Pasuruan. Nggak tahu kenapa, percaya nggak percaya, ternyata ada sesuatu. Jadi beliau itu ada yang ngirimin lah dalam tanda kutip. Itu dalam 1-2 hari itu makanan dan minuman itu nggak bisa masuk, susah masuknya. Jadi beliau sangat kurang gizi. Setelah istilahnya dibersihkan, entah itu ruqyah atau apa, aku nggak tahu detailnya. Setelah dibersihkan itu entah kenapa beliau bisa jalan lagi, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, kondisinya udah membaik lagi dari situ. Beberapa hari, 2-3 hari, aku lupa detailnya, kondisi beliau benar-benar drop. Saat itu dilarikan ke rumah sakit di daerah sana jam 9 malam, dan menurut cerita orang tuanya jam 9 malam sampai pagi tidak ada pengenangan dari rumah sakit karena saat itu masih ada marak-maraknya wabah COVID-19. Dari situ beliau, itu aku udah nggak ada kontak sama sekali. Dari sore aku tiba-tiba pagi jam 8 pagi aku iseng buka Instagram, dan entah kenapa aku buka DM request aku, ternyata itu adalah kakaknya, dan itu kakaknya bilang kalau udah nggak ada. Di situ aku bingung, kayak aku harus ngapain. Di satu sisi aku pengen banget ke sana, cuman di tanggal 9 itu aku juga ada jadwal syuting di Jogja, jadi aku dulu nggak sempat ngeliat almarhumah sebelum dimakamkan. Jadi ketika siang aku baru berangkat ke Jogja, ada syuting dulu sampai sore, dan aku harus menahan semua perasaan itu. Baru malamnya baru berangkat dan baru bisa nyekar ke makamnya esok harinya. Jadi model itu gak gampang guys. Kita selain dituntut untuk selalu on kameranya bagus, kita juga harus mengeluarkan kocek yang lebih untuk bisa menyesuaikan lifestyle kita sama kehidupan sehari-hari kita.
Kalau seandainya kita tidak melakukan hal itu, pastinya ada banyak orang-orang yang akan langsung menjudge kita dengan komentar-komentar seenak hati mereka. Terkadang komentar itu nggak punya akhlak dan tidak pernah bertanggung jawab. Dikomentarin lewat fisik, sifat, dan juga perlakuan. Semuanya itu harus sempurna. Yang tanpa kalian sadari, sebenarnya banyak sekali tuntutan yang merusak mental secara perlahan. Aku akan meninggalkan orang yang paling aku cintai, dan kayak pada saat kamu harus mencapai mimpi kamu, ada hal-hal juga yang harus dikorbankan lah istilahnya. Cuma yang gue rasain begitu gue nyemplung di dunia modeling, nggak banyak orang baik. Banyak orang yang palsu, banyak orang yang jahat juga. Bahkan gue nggak pernah ngelakuin hal yang gue lakuin, tapi selalu ada omongan buruk di luar tuh pasti ada. Lu ngomong juga nggak guna, lo tuh terikat kontrak yang sebelah pihak banget. Dan gobloknya lagi kita, para model, nggak gue doang, sumpah deh. Paling 1-2 yang pinter, sisanya mah elah. Dunia model itu sebenarnya banyak tuntutan, dari mulai tuntutan untuk dari fisik, lalu mental juga harus kuat ya, karena dari omongan-omongan orang di dunia model, di dunia entertain itu, kalau orangnya nggak kuat ya balik lagi, itu akan menghancurkan mental orang tersebut. Gue banyak ketemu orang-orang hebat, gue jadi pribadi yang jauh lebih percaya diri. Itu diajarin loh, maksudnya cara bawa diri yang bener, cara lu orang berkelas, cara lu menjadi orang yang punya attitude, cara lu berpakaian. Ini kalau orang bayar ya, orang bayar ini mahal loh. Tapi lu kalau ikut modeling, lu belajar secara gratis, terus lu dibayar. Jadi tahu aja sih karakter orang itu kayak gimana, macam-macam karakter orang. Terus bagaimana cara kita bersikap menghadapi orang. Sebenarnya momen gue yang paling berat dalam hidup sebagai model itu adalah bulan Maret 2022 kemarin. Itu yang gak bisa gue lupain, dimana gue ngomong ke salah satu mentor model gue, kalau gue ngechat, gue ingat banget, gue bilang, I'm sorry, gue udah gak kuat lagi hidup sebagai model dan gue pengen mengakhiri diri. Di situ gue ngechat ke dia, gue nangis, dan gue gak tahu apa yang harus gue lakukan karena posisinya gimana caranya gue nyari uang dengan kondisi badan seperti ini, gimana caranya gue bisa survive dalam hidup karena gue sakit posisinya, dan gimana caranya bisa mengurangi 19 kilo dalam waktu 1 bulan. So that's actually my story, dan gue berharap kalian itu nggak ada yang mengalami hal yang sama seperti gue. Karena apa? Ujung-ujungnya orang TV pun nggak akan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang akan gue lakukan. Dan apalagi netizen-netizen yang udah ngatain gue, malah seneng kali kalau misalkan gue melakukan hal tersebut setelah gue pikir. So, this is story Of my life. Kesimpulannya, setiap pekerjaan itu memiliki sisi mata koin yang berbeda. Kalian udah denger kan sedikit pengakuan gue tentang sisi kelam dari dunia modeling ini. Intinya, gue cuma mau ngomong gue udah berhenti jadi model karena 2 hal. Yang pertama, karena gue sayang sama kesehatan gue dan juga mental gue pribadi. Dan yang kedua, karena sekarang gue udah gabung sama Close the Door.